tadi kita juga sekaligus kita minta kepada petugas di lapangan untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang bisa dilakukan di awal tahun untuk mengurai, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat nanti di arus mudik 2025, Idul Fitri 2025 yang pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan Nataru tahun ini. Saya kira itu yang tadi kita bahas. Terima kasih ke Bapak Ibu Menteri yang menambahkan. Pak Kapolri, saya persilakan. Pak Menhub. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwa sejauh ini pelaksanaan mudik Nataru berjalan dengan lancar. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Kapolri beserta jajaran yang telah berupaya dengan melaksanakan beberapa strategi dalam mengatur pelaksanaan Nataru, dan juga Panglima TNI beserta jajaran yang telah membantu pengamanan dalam pelaksanaan Nataru. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan dan beberapa stakeholder yang turut membantu dalam pelaksanaan mudik Nataru kali ini. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan mudik Nataru sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Namun demikian, kami harapkan bahwa teman-teman di lapangan tetap waspada karena pelaksanaan Nataru masih sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Nataru tahun ini. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan Menhub, dari hasil analisa dan evaluasi sementara, pelaksanaan dari kita mulai kegiatan operasi pengamanan Nataru sampai dengan saat ini, dari hasil laporan khususnya di wilayah pantauan jalur tol Jawa Barat, khususnya di kilometer 57, sempat terjadi kenaikan di puncak arus mudik pertama di tanggal 21, namun setelah itu rata-rata berjalan normal dan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Namun demikian sempat dilakukan kontraflow 2 kali dan juga 58 kali dilakukan one way di jalur arteri. Tentunya di satu sisi kita juga melihat laporan bahwa terkait jumlah laka lantas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan tentunya ini kita minta untuk seluruh rekan-rekan yang terlibat untuk terus dipertahankan sampai dengan kembalinya pada saat arus balik nanti. Karena memang kita masih mengalami potensi puncak arus mudik dan juga puncak arus balik. Saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa kalau kita lihat tren, artinya ada potensi peningkatan jumlah masyarakat yang akan masuk ke wilayah jalur wisata. Karena memang kemungkinan pergerakan terjadi untuk masyarakat di wilayah Jawa Barat maupun dari luar Jakarta yang akan masuk ke wilayah wisata di Jawa Barat. Oleh karena itu mohon untuk dipersiapkan dengan baik, khususnya jalur-jalur yang akan menuju, karena akan ada potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa dan kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus. Oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping, khususnya di saat terjadi puncak arus, karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi, perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, melaksanakan puncak akhir tahun menuju ke jalur-jalur wilayah wisata yang
banyak sekali yang ada di Jawa Barat. Ini betul-betul terlayani dengan baik. Sekali lagi, terus tingkatkan sinergitas, soliditas seluruh stakeholder yang terkait, yang melaksanakan pengamanan Nataru, baik mulai dari TNI, Polri, Perhubungan, Kesehatan, Jasa Marga, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Sehingga rangkaian operasi Nataru betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Menhub inginnya Natarunya lancar. Pak Kapolri inginnya proses Natarunya aman. Kalau saya inginnya semuanya sehat. Ya. Nah, masalah kesehatan yang paling besar setiap proses Nataru seperti ini adalah kecelakaan. Karena banyak yang meninggalnya karena kecelakaan. Nah, masalah kenapa kecelakaan itu biasanya supirnya kecapean. Ya. Nah, oleh karena itu saya butuh sekali bantuan dari rekan-rekan wartawan media untuk memastikan jangan sampai supir-supir kita pengemudinya tuh terlalu capek. Ya. Mereka harus diingatkan bahwa kalau udah mengemudi 3-4 jam, mereka harus selalu istirahat. Kan banyak ini rest area. Istirahatlah 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, atau break sholat. Supaya apa? Supaya bisa recover. Ya, di luar negeri ada aturannya tuh. Udah nyetir berapa lama harus selalu masuk rest area untuk istirahat. Kenapa? Karena masalah paling besar kesehatan kalau ada mudik seperti ini adalah keletihan. Keletihan, supirnya ngantuk, kecelakaan terjadi masalah kesehatan dan bisa menjadi kematian. Oleh karena itu titip buat teman-teman, tolong disosialisasikan, diedukasi, di media-media. Tolong para pengemudi tanggung jawabnya bukan hanya kepada keselamatan dan kesehatan diri sendiri, tapi juga kesehatan penumpangnya dan juga orang lain yang mungkin terdampak dari dia adalah jangan sampai keletihan. Segera rutin 3 atau 4 jam berhenti untuk ke rest area beristirahat agar segar kembali. Sehingga proses Natarunya kita, liburan kita bukan hanya lancar, bukan hanya aman, tapi juga sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wartawan, para menteri yang hadir, Bapak Ibu sekalian, tadi kunjungan kami melihat bahwa kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, khususnya untuk perhatian kepada perempuan dan anak. Kami melihat tadi ada tempat bermain untuk anak-anak sehingga anak-anak yang agak rewel di kendaraan karena perjalanan yang cukup lama, ketika berada di rest area bisa fresh kembali karena disediakan permainan anak-anak. Yang kedua, kami melihat ada ruang laktasi, sangat nyaman, tertutup, dan mungkin membuat nyaman untuk ibu yang mempunyai balita yang sedang menyusui. Kemudian yang ketiga, jumlah toilet di sini alhamdulillah lebih banyak toilet perempuannya, beda 10 ruang toilet, karena durasi penggunaan toilet antara laki-laki dan perempuan pastinya lebih banyak perempuan. Durasi waktu penggunaan toilet. Secara keseluruhan tadi terinformasi bahwa di rest area toilet untuk laki-laki sekitar 3.400, toilet tempat perempuan totalnya ada 4.800. Sebetulnya sudah mencukupi karena perbedaannya sudah di 1.400 toilet, perbedaan antara toilet laki-laki dan perempuan. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang membuat arus mudik ini lebih nyaman, sehat, dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Menko dan para menteri, rekan-rekan media, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait yang sudah menyiapkan pengamanan Natal dan pelayanan
untuk libur Natal dan Tahun Baru. Dan juga terima kasih atas kolaborasi sinergitas antara kementerian terkait. Dalam hal ini TNI menyiapkan perbantuan personil dan transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian juga TNI menyiapkan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana apabila terjadi bencana di wilayah, dan juga menyiapkan pasukan dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi ancaman. Terima kasih dengan keberadaan TNI, Polri, dan Kementerian, mudah-mudahan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal dan libur Tahun Baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup ya. Oke, terima kasih. Dan baru saja kita menyaksikan konferensi pers terkait rapat koordinasi dan pantauan libur Natal dan Tahun Baru. Dan seperti disampaikan tadi, ada beberapa hasil analisa dan evaluasi lalu lintas saat mudik Nataru ini cukup normal meski sempat terjadi kenaikan dan sempat dilakukan beberapa kali kontraflow dan juga one way. Dan yang menjadi perhatian adalah jalur wisata di mana banyak warga yang akan pergi ke sana dan melewati jalan-jalan tikus. Dan saat ini pihak terkait tengah menyiapkan untuk arus balik yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 nanti, dan identifikasi masalah juga terus dilakukan karena mudik Nataru ini juga sebagai simulasi mudik Lebaran 2025 yang tentunya akan lebih masif. Dan ada beberapa imbauan yang juga diberikan kepada masyarakat untuk didorong tidak berlebihan saat malam Tahun Baru dan menjaga keamanan, dan juga bagi para pengemudi untuk beristirahat setelah mengemudi beberapa jam sehingga bisa lebih konsentrasi dan mengurangi kecelakaan.